Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wilajeng wengi. Pada saat ini saya akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang ya sebenarnya sih kalau sekarang dipikir-pikir mah nggak terlalu serem, cuman pada saat itu ya cukup serem juga ya. Kejadiannya sekitar ya 5 tahun apa 6 tahun yang lalu lah. Pada saat itu sedang berada di salah satu kampung di daerah Jawa Barat. Saya dan teman-teman pada saat itu mau pergi ke kampung sebelah. Nggak terlalu jauh sih, cukup ya jalan kaki sekitar 10-15 menit. Pada saat itu berencananya mau menonton sebuah acara wayang golek di daerah Jawa Barat lah ya. Saya berempat jalan kaki lah, karena ya rame-rame lah, ya nggak terlalu serem lah, karena pada saat itu jam 9 jam 10 jalan kaki. Kebetulan untuk menuju sebuah lokasinya itu melewati sawah dan ada pemakaman di daerah situ. Berangkatnya kita santai, jalan ngobrol sambil ngerokok ya santai, karena tidak terjadi apapun. Intinya sudahlah nyampe ke tempat lokasi nonton wayang golek itu. Kami nonton sambil nyantai ya, acara pokoknya beres tuh sekitar pukul 2 dini hari. Setelah itu ya acara beres, kami pun langsung pulang. Nah, yang jadi masalah ketika pulangnya itu kan sudah pukul 2 dini hari dan melewati jalur yang sama, jalur yang tadi ada sawah dan ada pemakaman. Sebenarnya saya secara pribadi pada saat itu tidak merasakan ketakutan apapun, cuman karena ada teman saya yang menginjak sesuatu, entah menginjak ular, entah menginjak binatang apapun. Dengan paniknya dia langsung teriak sampai ya histeris lah, ketakutan. Dan dia hampir pingsan di tempat. Akhirnya mau gak mau saya dan 3 teman saya itu berusaha untuk menyadarkan teman saya yang satu itu, karena emang orang itu penakut banget. Kami bertiga slow aja. Mungkin awalnya dipikir ya bercanda kali, tapi lama kelamaan kok makin ngaco ngomongnya. Sebenarnya matanya masih terbuka, cuman kayak setengah sadar gitu. Sudah berusaha ya baca-baca bismillah, hal-hal yang kecil lah, baca-bacaan yang sebisanya kita. Tapi ternyata malah tambah ngaco, matanya melotot dan seakan-akan ngajak berantem. Kita istilahnya kita tenangin, kita pijitin supaya dia sadar. Dan apa yang terjadi? Dia lari, dan tadinya lemes setengah sadar tiba-tiba lari masuk ke sebuah pemakaman tersebut. Dan di sana kan ada pohon pohon albiso lah, kalau orang kampung pasti tahu kayu albiso. Dia tiba-tiba naik secepat kayak anak monyet lah, naik dan sambil nangis di atas pohon itu. Kami yang tadinya biasa aja, kami yang tadinya beranggapan bahwa bocah itu bercanda, akhirnya panik kan. Gimana caranya ini orang kenapa jadi naik ke atas pohon sambil nangis, disuruh turun diajak ngobrol pun udah gak nyambung. Di sonolah kita mulai merasakan ada hal yang aneh, entah karena ketempelan, entah karena apapun, ya walau alam lah. Nah akhirnya kami bertiga berusaha untuk bahwa si teman kita itu biar turun, biar sadar. Di saat itu
kita melihat ada seorang kakek-kakek ngelewat. Ya udahlah, akhirnya kita bertiga minta tolong, kek tolongin teman saya kek, dia lagi nangis di atas pohon. Kita sudah berusaha untuk membujuknya, cuman kayaknya susah banget untuk diajak komunikasi. Si kakek tersebut tanpa ngomong apapun, dia ngambil sebuah kayak air lah di aqua. Di dalam tasnya itu ada air. Ini siram aja airnya ke bawah pohon, nanti juga dia turun sendiri. Masa sih kek, kata saya, gak mungkin lah. Masa cuma dikasih air aja bisa turun, diajak ngobrol aja susah. Ini orang. Ikutin aja. Dengan muka yang polos, dengan suara yang datar, kakek-kakek itu tidak banyak ngomong, hanya ngasih ide untuk nih air siramin di bawah pohonnya. Ya udahlah, akhirnya karena udah bingung, usaha apapun sudah tidak berhasil, ya udah kita ambil airnya, kita berusaha untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh kakek tersebut. Beberapa detik kemudian tiba-tiba kakek itu nggak ada, entah karena jalannya cepat atau gimana, nggak tahu lah. Akhirnya kita berusaha untuk mengikuti arahan dari si kakek tersebut. Si airnya itu disiramin ke ke bawah pohon yang ditaikin si teman kita itu yang kelakuannya aneh. Tiba-tiba dia turun sambil loncat dan jatuh. Untungnya udah sadar. Akhirnya udah sadar, kami kami papah lah, karena dia kayaknya kelemesan, karena udah teriak-teriak, udah naik, kami papah nyampe ke rumahnya. Udah tidur lah, udah karena udah kecapean. Nah pas paginya ketika bangun, kami samperin lah ke rumahnya. Terus dia kayaknya udah mulai fresh lah. Kita tanya, kita ceritain kejadian semalam gini. Dan dia ternyata menyadari, ya intinya dia ingat kejadian apa yang membuat kayak gitu. Ternyata dia merasa seekor monyet, dia merasa bukan manusia, aneh deh pokoknya mah, entah kesurupan, entah ketempelan. Dan ternyata dia itu nginjek ekor monyet, tapi kita bertiga tuh nggak ngelihat ada monyet. Ya intinya entah kata orang lah, makhluk jelmaan atau apapun itu, ya walau alam. Intinya kejadian itu ya ada seru, serem dan lucu lah. Nggak masuk akal sebenarnya, cuman ya begitulah ceritanya. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.